ketiga informasi ini ada satu yang benar, mustahil tiga-tiganya benar. Pasti di antara ketiganya itu ada yang memfitnah. Maka mari kita buktikan siapa yang memfitnah. Contoh, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Kata Kristen dia penyesat. Kata umat Islam dia adalah penyampai kebenaran. Dua perspektif. Bahasa Yunani, Zumeus namanya jadinya. Aslinya namanya Zuma. Maka mana yang benar di antara kedua orang ini? Pasti ada yang memfitnah. Tidak mungkin tidak ada yang memfitnah. Karena tidak mungkin peristiwa yang ditekankan kepada seseorang dan di zaman yang sama kemudian berbeda perspektifnya lalu benar ketiga-tiganya. Tidak mungkin. Ya, jadi konklusi dari semua jawaban saya, Yesus dan Isa sebenarnya tokohnya sama tapi perspektif dan namanya berbeda. Itu jawaban saya. Silakan Bang Menyandi. Kan sama persis karena Muslim itu mestinya sama ya semua. Jadi oknumnya satu tapi periwayatannya beda. Yang satu periwayatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi beserta isinya. Yang satu lagi periwayatannya dari orang Romawi yang berbahasa Yunani, yang ajaran atau Tuhan-Tuhan sebelumnya itu pagan, yang selalu mau mengorbankan manusia untuk keselamatan masing-masing, seperti Odin, Horus, Osiris. Baik, tadi kan sebetulnya bukan memframing juga sebetulnya ya, tetapi kan saya mengikuti apa yang dikatakan sama siapa ya? Saya panggilnya Tante boleh ya? Tante Rifa ya? Atau Mbak Rifa mungkin ya, karena oke lah ya, Uni Rifa. Itu kan begini Bang tadi samanya. Disebutkan Yesus itu kan menurut Mbak Uni tadi kan adalah sesosok orang atau pribadi. Bahkan di situ diperanakan begitu ya, ada Bapak gitu. Itu satu. Yang kedua, Isa itu tidak berbapak. Isa itu tidak berbapak dan tidak diperanakan ataupun bagaimana tadi saya agak lupa ya. Artinya dalam konteks yang dicobakan ditawarkan sama Mbak Uni Rifa, ini kan konteksnya sudah dua pribadi yang berbeda. Artinya yang satu memiliki bapak, yang satu tidak memiliki bapak. Ya, begitu, silakan. Oke, kita jawab pertanyaan saya. Menurut Anda Yesus punya bapak atau tidak? Sebentar dulu, ini saja dulu aja. Artinya dijawab. Bagaimana dulu aja, saya Pak. bisa mengkonfirmasi pertanyaan Anda ketika Anda sendiri dari sisi yang berbeda tidak mengakui sesuatu, tidak memiliki proposisi yang sama. Jadi begini, kalau Anda sepakati bahwa menurut Anda Yesus punya bapak, di mute dulu, ada yang noise. Junifer, di mute dulu, ya. Junifer. Jadi gini loh, kalau Anda membandingkan antara Yesus dengan Isa, saya katakan Isa tidak punya bapak, Yesus pun tidak punya bapak. Saya punya data-datanya. Pertanyaannya kemudian adalah menurut Anda, Yesus punya bapak atau tidak? Oke, ini nanti karena kita akan masuk ke dalam masalahnya. Kita ini, gini brother, kalau bukan masalah jangan dipermasalahkan. Kita mempermasalahkan yang masalah. Antara Yesus dengan Isa, saya dengan scholar Anda itu sama jawaban kami. Mereka tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda. Bagaimana cara memahaminya? Saya kasih analogi. Menurut umat Kristen, Zuma itu penyesat. Menurut umat Islam, Zuma penyampai kebenaran. Tokohnya sama, perspektifnya berbeda. Maka itulah yang terjadi kepada Yesus. Jangankan Anda dengan kami umat Islam. Antara Kristen dengan Yahudi, perspektif tentang tokoh ini beda. Yesua HaMasyiah menurut Yahudi adalah nabi palsu, penyesat, ahli sihir, orang ODGJ. Menurut kalian anak Allah, anak bla 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 segala macam. Menurut kami dia tidaklah orang gila, bukanlah orang yang salah, bukanlah orang jahat. Dia bukan orang yang melebihi kapasitasnya sebagai manusia, tapi dia berada di tengah, utusan Tuhan, penyampai firman. Itu perspektif kita. Mari kita buktikan baik dalam kitab kalian ataupun di kitab kami. Sekarang saya kenapa mengkonfirmasi dengan pertanyaan kepada Anda? Saya ingin tahu Anda duduk di mana? Kalau Anda duduk di ranah mengatakan bahwa Yesus itu punya bapak, maka saya minta konfirmasi dengan bukti. Di mana dikatakan Yesus punya bapak? Begitu loh brother.
Kalau Anda bicara tanpa dasar keilmuan lalu Anda mengkonfirmasi kepada saya berikan ilmu kepada Anda tolak, Anda tidak bawa antitesis, ngapain saya lanjutkan diskusi dengan Anda? Ya, coba ketika kita berbeda pendapat, dalam Islam Nabi Isa tidak punya bapak. Dalam Kristen Yesus punya bapak enggak? Silakan dijawab. Kenapa malah jadi lari ke saya ya, Mbak Uni? Karena Anda di sini yang bertanya. Tujuan Anda bertanya untuk apa? Belajar atau untuk belajar tidak? Iya, saya bertanya. Nah, tahu tidak di ranah-ranah tempat pembelajaran? Tidak ada istilahnya guru itu tidak mengkonfirmasi pemahaman muridnya. Tanya Bang Ardiansa, beliau sebagai dosen. Apakah kami sebagai calon pengajar atau pengajar? Junifer di mute dulu. Anda sangat-sangat noise ya. Nanti kalau Anda sudah tidak noise selalu bicara. Kenapa kami mengkonfirmasi? Ketika Anda bertanya pelajaran kelas SMA, sementara Anda belum lulus pelajaran SMP, kenapa kami harus menjawab pelajaran SMA buat Anda? Nggak sanggup Anda nanti. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada muridnya, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum sanggup menerimanya. Tuhan Anda saja memperlakukannya seperti saya memperlakukan kalian. Saya ingin tahu sebatas mana pemahaman kalian tentang kitab kalian, sehingga kalian layak memperbandingkan kitab kalian dengan kitab kami. Kalau kami layak, karena kami mempelajari keduanya. Kalian layak tidak membandingkan kitab kalian dengan kitab kami. Jangan-jangan kalian tak paham isi kitab kalian. Maka saya bingung ketika Anda katakan, kan berbeda tuh Uni. Isa dalam kitab Uni tidak punya bapak, Yesus punya bapak. Loh. Betul, Yesus punya bapak. Saya minta konfirmasi. Mana dalilnya dia punya bapak? Silahkan dijawab. Kan begitu. Lah kalau Anda sendiri tidak punya pembanding, lalu Anda mau membandingkan, Anda jualan cendol aja Bang. Silakan. Malah membalik gimana Mbak Uni? Itu kan perkataan Mbak Uni tadi, yaitu, bentar dulu jangan dipotong. Nah. Sudah begitu aja saya bilangnya. Tadi andaikan mengucapkan bahwa Yesus itu kan sosok pribadi dari Yahudi, ya toh? Lalu dia diciptakan dan apa istilahnya memiliki bapak. Ini kata Anda Mbak Uni, bukan mungkin saya. Mungkin Abang menyala. Apa betul saya mengatakan? Kalau memang saya pernah mengatakan itu, sepertinya saya harus koreksi itu. Saya mengatakan menurut perspektif Yahudi, Yesus adalah nabi palsu. Menurut perspektif Kristen, Yesus anak Allah. Kan begitu. Menurut perspektif Islam, dia Rasul Allah. Kan begitu. Nah, dari 3 poin ini, mana yang tidak engkau pahami, wahai saudaraku? Pertanyaan keduanya, baik. Kalau tadi dikatakan statementnya adalah Isa dan Yesus itu sama, ya, maka apakah bisa sharingkan di sini kesamaannya itu ada di mana begitu? Terima kasih. Bagus. Kalau ingin mengetahui siapa Yesus, siapa Isa, siapa Yeshua Hamasyah, maka lebih baik kita tanyakan kepada mereka. Kita tanyakan kepada orang-orang terdekat mereka. Itu yang lebih etis bagi kita. Contoh, kalau ingin tahu siapa Isa, maka pertanyaannya siapa Isa menurut dirinya. Dalam Islam jelas, Isa tidak pernah mengaku Tuhan. Dia mengaku menyembah kepada Allah. Dia memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Dia memperkenalkan bahwa dia adalah Nabi, utusan Allah. Tanya lagi kepada Yesus, siapa Yesus menurut dirinya. Di banyak ayat Yesus mengatakan, aku utusan, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dia mengatakan bahwa dia diberikan kuasa. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia adalah nabi. Dia adalah hamba Tuhan. Dia sampaikan seperti itu. Tidak ada satu term pun yang mengatakan dia pernah mengaku akulah pencipta alam semesta. Tidak pernah sebagaimana diakui oleh Tuhan Bani Israel. Akulah Tuhan. Tidak. Yesaya pasal 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada lagi ilah dibentuk. Setelah aku tidak ada lagi. Tidak pernah Yesus berkata seperti itu. Kalian mengutip ayat-ayat yang ambigu. Ayat-ayat yang tidak eksplisit tapi implisit. Lalu kalian tafsirkan kemudian. Sementara Yesus menurut dirinya siapa? Mari kita tanya. Saya belum selesai. Saya gini, kalau saya ini menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Dari Isa dan Yesus itu ini saya sedang menjawab. Anda penanya, ilmu yang harus saya sampaikan bukan untuk Anda saja loh. 714 orang harus saya bertanggung jawab. Jadi ketika Anda memaksa saya harus menjawab seperti yang Anda mau, Anda kenapa tidak jawab sendiri gitu loh. Ya,
Ketika seorang murid bertanya kepada guru, apakah layak bagi murid untuk menentukan jawabannya? Tidak boleh begitu. Guru, jawabannya begini. Tahu etika belajar. Ya, kalau Anda bisa membantah, bawa antitesis. Kalau tidak bisa membantah, diam dulu, kaji dulu, pelajari dulu. Bantah nanti, 1504 tahun lagi datang ke sini. Universitas salah. Begitu etikanya. Nah, saya menjawab, apa kesamaannya? Banyak kesamaannya. Pertama, saya sudah katakan yang paling krusial adalah siapa mereka menurut mereka. Isa mengaku utusan Tuhan, anak perawan suci, dikatakan dalam Al-Quran. Yesus mengaku utusan Tuhan, sama. Yeshua HaMasyiah kepada Yahudi mengaku utusan Tuhan, sama. Itu kesamaan yang krusial. Posisi mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, sama. Lalu kemudian, apakah dia memiliki ibu bernama Maria? Maryam. Apakah ada dialektika dalam bahasa Ibrani namanya Maria? Apakah bahasa Ibrani menggunakan Maryam, Miriam atau Maria? Silakan pilih. Ya, ibunya bernama Maryam. Kemudian dia lahir dari perawan suci. Yahudi menolak dia lahir dari perawan suci. Yahudi katakan dia anak hasil zina tanpa mereka tahu, tanpa mereka bisa menunjukkan mana bapaknya Yesus. Kristen percaya dia lahir dari perawan suci. Umat Islam pun begitu. Maka antara iman Islam dan Kristen ada kesamaan bahwa anak ini lahir tanpa sentuhan seorang pria. Ya, ada kesamaan. Apa kesamaan yang paling krusial selanjutnya? Dalam Islam dia mengajarkan untuk mengikuti aturan Musa, tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan bagi Yakub. Kalau istilah di Kristen mereka mungkin menggunakan kata menggenapi, karena yang namanya menggenapi bukanlah menyempurnakan. Kalau menggenapi itu dari yang ganjil disempurnakan, kalau tidak ditambah, tidak dikurangi, baru jadi genap. Ya, kalau menggenapi artinya menjalankan apa yang telah tertulis, maka ini namanya apa? Menjalankan nubuatan. Sama tidak? Perspektif Yahudi dengan Kristen saja sudah beda. Jadi kalau kita bicara kesamaan Yesus dengan Isa banyak. Bahkan kesamaannya itu kesamaan krusial. Nah sekarang coba kamu tunjukkan apa perbedaannya. Maka kita sepakat bahwa memang ini berbeda. Silahkan. Kalau kita tunjukkan perbedaan, betul saya akui juga ada perbedaan. Contohnya apa? Yesus ini mati terkutuk. Kalau Nabi Isa tidak meninggal tapi diangkat ke sisi Allah. Dibersihkan dari kaum kafir. Yesus temperamen. Suka ngacak-ngacak tempat orang jualan. Ngutuk pohon ara karena tidak berbuah. Tidak tahu hari kiamat. Ngamuk-ngamuk. Isa bagaimana? Nabi Isa dalam riwayat Sirah Nabawi atau kisah para Nabi dalam Ibnu Katsir kalau saya tidak salah ya. Kalau tidak salah nih nama kitabnya ya. Bahwa beliau adalah orang yang bahkan apabila beliau melihat bangkai hewan. Beliau tidak mampu menghina, sementara sahabat menutupi hidungnya, Hawariyun menutup hidungnya, beliau pun memuji gigi dari hewan tersebut. Artinya betapa mulianya akhlak beliau. Itu perbedaan antara kita. Kalian mempercayai bahwa dia mati terkutuk, kalian percaya bahwa dia adalah orang yang menghujat Tuhan dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kami tidak percaya itu. Sementara itu ada tuduhan dari Bani Israel. Kalian sepakat dengan beberapa tuduhan Bani Israel. Bahkan kalian sepakat bahwa dia adalah anak hasil zina. Karena Daud, Yehuda itu adalah pezina yang menghasilkan keturunan yang sampai kepada Yesus. Bahkan di kitab kalian dia katakan hasil dari sperma Daud. Jelas. Di kitab kalian itu dikatakan dia hasil sperma Daud. Bayangkan. Di satu sisi kalian percaya dia anak dari perawan suci. Tapi di sisi lain tulisan kitab kalian mengatakan dia hasil sperma. Entah mana yang satu. Kontradiksi. Tapi dalam Islam kami konsisten. Dia anak perawan. Kami tidak pernah memanggil dia Isa putra Allah. Kami selalu memanggilnya dengan Isa ibnu Maryam. Ini konsistensi kami mengatakan bahwa dia tidak punya bapak. Lihat keimanan kami dengan aktualisasi iman kami. Sama persis. Kami percaya dia tidak punya bapak. Lalu kami tidak pernah memanggil dia sebagai ibnu Allah. Karena memang dia tidak punya bapak. Coba lihat kalian. Kami percaya dia tidak pernah disentuh oleh pria. Dia tidak berbapak. Tapi kalian katakan dia bersilsilah. Kalian katakan dia adalah anak Yosef. Kalian katakan dia anak Allah. Entah mana yang satu yang benar di antara iman kalian. Jangankan kalian dengan kami umat Islam. Antara kalian sesama kalian saja pun masih berdebat siapa Yesus sampai detik ini. 3.000 kurang lebih ribuan denominasi tentang siapa Yesus. Silahkan Anda tanggapi strike to the point. Kalau Anda mampu membawa antitesis saya tunggu. Kalau tidak mampu pelajari lagi. Datang lagi kepada saya nanti ketika sudah pintar. Silakan. Saya tadi disclaimer bahwa saya tidak akan menanggapi dan debat hanya bertanya. Oke, berarti kesimpulannya Yesus itu siapa Mbak Uni?
Yesus adalah tokoh yang dituhankan oleh orang-orang Kristen berdasarkan informasi yang konon katanya terdapat dalam kitab-kitab Bible, yang mati terkutuk di tiang salib, ke surga tak membawa ibunya, dan dalam kehidupan sehari-harinya menurut Matthew Henry dia hidup meminta-minta, miskin, dan juga orang yang temperamen. Itu Yesus. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti ini adalah Yesus itu seseorang, ya begitu, lalu sama dengan Isa, dan maksudnya Isa Nabi ya, Nabi Isa, lalu mati terkutuk begitu ya, atau dituhankan oleh. Itu Yesus, bukan Lah, Isa. iya, Bukan iya, Isa benar. ya, bukan Isa ya. Siap. Ya. Untuk sementara begitu dulu saja saya bertanyanya. Nanti saya akan mungkin lain kali gabung lagi deh ya. Terima kasih atas Siap, kesempatan. terima kasih my brother. Banyak belajar kitab Anda biar tahu ya. Oh, sudah tahu, tapi saya mendisposisikan saat ini bertanya saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silahkan bertanya saja. Oke. Terima kasih Bang Damai sudah mengangkat, Bang Menyala. Selamat siang semuanya teman-teman. Yuk. Selamat siang. Ya, Bang Ardiansah sama Bang Menyala mungkin ada yang ditambahkan dari poin yang ditanyakan saudara kita Katolik tadi, silakan. Saya salam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bang Menyala, Aku lagi di silakan. kantor soalnya. Lanjut aja. Kalau nggak saya mau elaborasi lagi pemahaman tentang tadi, banyak orang-orang salah paham. Ini kita sapa dulu nih, Farma. Selamat siang, Farma. Farma, ya dia naik 2 kali nggak ngomong sama sekali. Ini Bang Muhammad ya yang di bawah ya. Bang Muhammad, assalamualaikum. Bang Muhammad. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ada yang mau ditambahin Bang? Sebelum Muni sambung? Lanjut aja, nggak ada bang. Oke, siap. Silakan dilanjut Uni. Iya, jadi teman-teman ya, kenapa selama ini umat Kristiani berusaha untuk membedakan antara Yesus dengan Isa? Pertama, mereka mencoba untuk menghindari perdiskusian ini. Karena dengan diskusi ini, mau tidak mau, terima atau tidak terima, mereka akan berhadapan dengan para apologet yang bukan hanya mempelajari Al-Quran, tapi juga mempelajari kitab mereka. Pedih rasanya ketika kita membuka dalil-dalil bahwa ternyata Yesus sebagai Tuhan itu datang dari ayat-ayat implisit, ayat-ayat ambigu, bukan ayat-ayat eksplisit. Sementara keyakinan umat Islam berasal dari ayat-ayat eksplisit, tertulis, bahkan itu pernyataan Yesus sendiri. Maka pertanyaan di sini, Yesus itu siapa? Mari kita sandarkan kepada Yesus sendiri. Kalau memang kalian adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan kalau kita buktikan di sini, saya tidak perlu mengaku Kristen sebagai pengikut Yesus. Saya bisa menunjukkan saya lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saya mengikuti apa yang Yesus katakan. Ayat yang sering kita bawa yang mungkin orang Kristen paling tidak menyukai ayat ini, tapi ini adalah ayat kesukaan umat Islam. 17 ayat 3. Itu kurang eksplisit apa? Kebanyakan umat Kristiani menjadikan ayat eksplisit sebagai implisit, lalu merubah ayat implisit menjadi eksplisit. Itu kerjaannya orang Kristen. Dalam Islam juga kita diberitahukan oleh Allah. Allah menurunkan ayat Muhammad, lalu ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad adalah ayat yang penting, ayat yang fundamental, ayat yang kita tidak akan perlu berselisih karena ayat tersebut. Contoh, Qul wallahu ahad. Jangankan umat Islam Sunni dan Syiah, tunjukkan agama Islam yang sesat lagi menyesatkan. Apakah mereka ragu tentang siapa Allah? Bayangkan, kalau ada denominasi dalam Islam, apakah mereka berbeda pendapat tentang siapa Allah?
Apakah mereka berbeda pendapat tentang siapa baginda Rasulullah? Ini penting. Apakah mereka berbeda pendapat tentang Al-Quran? 3 ini penting. Bagaimana? Bare di mute dulu ya. Saya nggak punya akses moderator. Bagaimana dengan Kristen? Mari kita lihat peradaban Kristen. Esensi ketuhanan Yesus hadir dari konsili. Itu pun tahunnya sekitar 325. Itu pun belum Tritunggal, brother. Tapi masih membicarakan tentang Yesus Christ, belum membicarakan tentang Roh Kudus. Di konsili 325 pertanyaannya, siapa verifikator orang-orang ini yang ada korelasinya dengan Yesus? Siapa di situ yang ada kaitannya dengan murid-murid Yesus? Itu berapa generasi, brother? Seandainya murid Yesus mati di usia 100 tahun, 80 tahun, mereka itu 200 tahun kemudian baru dikisahkan kisah mereka, dituliskan, dikonsilikan tentang ketuhanan. Kemana 200 tahun ini? Kapan? Siapa pertama sekali yang mengatakan Yesus dan Bapa setara? Sementara eksplisit di kitabnya tertulis Bapa lebih besar daripada aku. Eksplisit. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan semua adalah kehendak Bapa. Ini ada hierarki. Kemudian muncul di Konsili Nikea tahun 325 bahwa Yesus katanya setara. Pertanyaan ini siapa yang ngasih tahu? Siapa yang mencetuskan hal ini? Ide dan gagasan siapa? Athanasius. Siapa Athanasius? Apa kaitannya dengan Yesus? Apa hubungannya dengan Matius? Apa hubungannya dengan Yohanes? Tunjukkan kepada kami. Konstantin. Konstantin adalah seorang raja Romawi yang mana dia tidak ada kaitannya dengan Yesus. Dia penyembah pagan. Tiba-tiba Helena lah yang menemukan makam Yesus. Agak ngeri-ngeri juga iman Kristen ini ya. Dan membangun tempat lahirnya si Yesus juga di goa, ada goanya namanya. Iya. Kok bisa-bisanya yang menemukan Helena? Dapat ilham dari mana Helena ini? Coba. Helena dikatakan sebagai arkeolog pertama di dunia. Pertanyaan saya, apa validasinya kalau dia itu berhak dikatakan arkeolog? Apa karya ilmiahnya sehingga dia bisa menemukan bahwa ini menentukan ini makam Yesus atau tidak? Kalian tahu tidak? Pada saat Yesus konon katanya pergi ke surga ke tempat Bapaknya, 80 tahun kemudian kurang lebih, itu Raja Titus kalau tidak salah, datang menghancurkan Yerusalem. 500 orang per hari Yahudi itu disalib. Kok bisa-bisanya Helena 325 kemudian mengatakan ini salib Yesus? Ini 500 orang disalib tiap hari, tiba-tiba si Helena bisa memilih, menentukan ini loh salib Yesus. Ini loh makam Yesus. Apa dasarnya itu? Roh Kudus. Helena dipenuhi Roh Kudus. Cobalah. Jadi kalian belajar sejarah. Kalian kan pecinta sejarah. Umat Kristiani. Kami Islam tidak pernah menyandarkan kebenaran pada sejarah. Karena sejarah itu adalah hasil analisis, hasil jurnalistik, hasil kajian, hasil penemuan dari makhluk yang bernama manusia yang penuh dengan kesalahan, kedoifan, keraguan, ketakutan. Lalu bagaimana mungkin kami sandarkan kebenaran kepada makhluk seperti ini? Maka Al-Quran bukanlah perkataan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diberikan kepada makhluk untuk menyampaikannya, yang diperkuat dengan mukjizat yang disebut sebagai Nabi dan Rasul. Kok tiba-tiba kalian sandarkan kebenaran pada sejarah? Gitu. Ya, umat Kristiani naik ke atas bertanya saja. Kalau ada ilmu, mari diskusi. Lebih jago dari kami para apologet Islam, bantah kami. Kami sebenarnya menunggu orang yang lebih berilmu daripada kami. Saya sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu orang-orang yang membuat saya gagap ketika menjawab, membuat saya tidak mampu menjawab pertanyaan krusial ya, bukan pertanyaan botol ya. Dan membuat saya kembali ingin membaca buku lagi. Saya menunggu itu, brother. Ya. Aduh, dia lagi. Ini tadi akunnya yang satu lagi udah di mute ya, Bang ya? Akun apaan sih? Cia, Kalau nggak ngaku gue tendang nih. Ya silakan tendang, memang nggak ada kok. Sa aja lo.
Pengajaran nih. Ada apa bang? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau diinin? Tadi Uni suruh nanya, makanya saya mau manfaatkan kesempatan ini gitu. Asik, mau dimanfaatkan. Oh iya, kasih tahu saya yang benar ya, kalau nggak salah akunnya. Enggak, saya mau nanya Oh, ini enggak. aja. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perempuan sendiri? Apakah perempuan di dalam Ya, Islam paling ayat pukul lagi ke sono lagi paling. Iya, silakan Uning. Ya, perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Kehadiran Islam melepaskan perempuan dari perbudakan dan membatasi pria-pria yang tidak pernah dibatasi oleh agama manapun untuk menikahi lebih dari 4, 5, 7, 8 istri. Bahkan dalam Islam, kemuliaan seorang ibu itu 3 tingkat di atas seorang ayah. Dalam Islam tidak ada larangan kami menjadi seorang pemilik perusahaan, kami tidak dilarang untuk menjadi seorang ulama, kami sebagaimana ada dalam iman Kristiani ya, dan kami tidak dilarang memakai emas sebagaimana di Kristen dilarang perempuan memakai emas. Kami tidak dilarang untuk berbicara di hadapan jemaat, kalau benar katakan benar, karena jihad fisabilillah adalah berkata di hadapan pemerintah perkataan yang benar, dan itu tidak terbatas hanya pada laki-laki. Bahwa utlubul ilmi faridotun ala kulli muslim. Artinya kami juga ikut di dalam itu, termasuk orang-orang yang harus pintar, harus juga kuat dalam segi finansialnya. Bahkan berperang pun tidak ada larangan bagi perempuan. Para sahabat perempuan Rasulullah ada yang masuk kerana perang, bahkan memegang senjata dan menjadi benteng bagi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada perintah untuk jadikanlah anak perempuanmu budak. Kalau anak perempuanmu dijadikan budak begini, tidak ada. Tidak ada di dalam Islam itu diskriminasi tentang hak kepada perempuan terkait tentang kasih sayang Allah kepadanya. Dan perempuan tidak berada di bawah kakinya para suami sebagaimana termaktub dalam sebuah kitab suci. Segala sesuatu harus tunduk. Istri harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu. Ini tidak make sense. Bagaimana mungkin seorang istri harus tunduk kepada suami, sementara tidak semua para istri mendapatkan suami yang baik, tidak semua para istri mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Maka dalam Islam ada hak bagi umat Islam, perempuannya. Ketika mendapatkan suami-suami yang tidak bertanggung jawab, ada hak yang diberikan kepada perempuan. Apa itu? Hulu. Melepaskan diri dari ikatan pernikahan karena memang tidak bisa menjalankan posisi sebagai istri. Inilah Islam indah. Dan poligami yang notabene-nya adalah kelebihan yang diberikan kepada pria, itu bukan mendiskreditkan perempuan. Karena secara natur kita memang diberikan perbedaan antara pria dan wanita. Begitu, silakan. Pertama, tadi dikatakan bahwa wanita Kristen dilarang memakai perhiasan. Sebenarnya itu nggak ada ya, Uni. Saya kasih datanya ya. Bentar. Oke, saya kasih dalilnya ya. Saya kalau bicara tuh nggak mau berdusta, brother ya. Masa saya tadi Anda bilang tidak ada dalilnya ya, bahwa perempuan Kristen dilarang menggunakan emas. Mari kita baca dalilnya. Teman-teman baca dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 9. 1 Timotius pasal 2 nomor 9. Kita lihatkan ayatnya ya. 1 Timotius pasal 2 nomor 9. Itulah kenapa kalian harus belajar lagi lah. Hendaklah kaum wanita menghias dirinya dengan sederhana dan memakai pakaian yang sopan. Jangan memakai potongan rambut yang menyolok dan perhiasan-perhiasan emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Cukurukuk. Anda tahu nggak artinya ayat ini? Waduh, tafsirnya di mana kita bisa lihat nih? Bukan tafsir, ini nggak tafsir. Nah, jadi apa? Lihat aja sesuai realita. Ini sebenarnya sebentar. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tafsirnya boleh pakai baju emas dan mutiara yang mahal-mahal gitu ya tafsirnya ya. Oke. Sebenarnya ini sejalan sebentar ya, Bro. Waduh. Sejalan dengan 1 Timotius 2 ayat 9 di mana dikatakan, "Juga aku menyuruh wanita berpakaian dengan pantas, sopan dan sederhana. Janganlah berhias dengan kepangan rambut, emas, permata atau pakaian yang mewah." Nah, jadi kalau Anda melihat secara logis, ya itu jangan, kan bilangnya jangan. Sebentar. Oh. Oke, sebentar ya. Jangan itu artinya boleh apa gimana nih? Coba.
Jangan, himbauan itu merupakan himbauan, setuju nggak? Oh, himbauan, bukan larangan ya? Jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Itu himbauan gitu ya? Iya, himbauan. Bukan larangan ya? Kan itu ada jangan, Bang. Iya, himbauan supaya apa namanya? Sebentar ya. Himbauan kan disarankan. Kalau Ini Anda kan melihat- jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas. Ini kebiasaan nih. Kebiasaan ketika orang berbicara dipotong. Memang ini Iya, kebiasaan. enggak, gimana mau bengkokin Kalau ya udah enggak, coba. sebentar, biar Ya udah saya bengkokin katakan deh. apa artinya. Bengkokin, silakan bengkokin. Nah, kan framing lagi. Nah, ayat ini kalau saya lihat ya bro, ini menekankan pentingnya wanita itu berbusana sopan, sederhana dan tidak berlebihan dalam penggunaan perhiasan, kan seperti itu. Jadi hal ini menekankan kesederhanaan di sini, ketundukan dan kesopanan dalam berpakaian bagi wanita. Itu yang ditekankan di ayat ini, bukan melulu jangan berpakai perhiasan, jangan seperti ini, bukan seperti itu. Kalau Anda melihat dalam konteks ini gitu. Jadi boleh nggak berkepang-kepang dan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal? Boleh nggak? Di sana disebutkan jangan berlebihan kan? Mana jangan berlebihan? Waduh, ditambah ayatnya. Mana dibilang jangan berlebihan? Oke. Sebentar ya. Waduh, ditambah ayatnya jangan berlebihan. Aduh, framing melulu sih. Iya mana? Jangan berlebihan, nggak ada jangan berlebihan di situ. Jangan framing melulu. Waduh. Ini kalau diskusi seperti itu nggak nambah ilmu kita. Enggak, di mana jangan berlebihan nih, Bang? Abang ganteng. Di mana tulisan jangan berlebihan nih? Iya, jangan apa bang? Bentar ya, biar saya tampilkan. Jangan nambah-nambah ayat dong, buset deh. Siapa yang nambah-nambah? Lah tadi abang bilang jangan berlebihan. Saya mengatakan tadi ayat itu menekankan apa? Saya bilang kan? Terus saya tanya, jadi boleh berkepang-kepang, Kalau memakai emas atau mutiara dan pakaian yang mahal-mahal, boleh. Abang bilang jangan berlebihan. Dia disebutkan, mana jangan berlebihan nih. Jadi di situ kan ada kata-kata ini, kata-kata pantas, sopan dan sederhana. Itu kan nggak berlebihan. Ya, kan setuju, kan? Itu kan tafsiran loh, berarti Sederhana tambahin dengan dong, saya berarti katakan. ditambahin dong. Ayatnya nggak bilang kayak begitu. Jadi ayatnya bilang pantas, sopan dan sederhana. Terus dibilang jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apa ataupun pakaian yang mahal-mahal. Yang mewah, ya betul. Jadi boleh nggak pakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal? Anda di situ dibilang. Dijawab ada aja, boleh nggak? Boleh aja. Oh, jadi jangan berkepang-kepang dan jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal artinya boleh. Kalau Anda membaca ayat itu di situ ditekankan jangan berlebihan. Iya. Dengan penghargaan. Enggak, iya. Iya, di situ dibilang iya jangan berlebihan. Tapi tulisannya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Artinya boleh, gitu. Sebentar bang, saya ambilkan ya. Kalau kita nggak pakai apa kan susah ya kan bang. Enggak, ini jawab. Jadi boleh ini gitu. Bang kebenaran, jangan lupa tap-tap layar ya bang ya. Oh, beres. Bentar. Oke. Nih, dia mau lompat ke Al-Quran nih. Kalau dia lompat ke Al-Quran nggak bakalan gue tanggepin, orang dia belum jawab ini. Kenapa bang Jibril? Udah kebaca, lo mau kemana? Kok kebaca lagi sih? Udah kebaca, lo punya 2 akun aja kebaca, apalagi yang beginian. Aduh, jangan fitnah melulu sih bang. Iya, iyalah. Bisa aja lo, Paulus. Ini berarti dibilang jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara. Itu berarti boleh gitu ya? Ya boleh asal sopan. Mampus Sopan. nggak lo? Tuh, Uni, dibilang jangan tapi boleh gitu. Ya boleh asal sopan. Di mana asal sopan? Ya. Ya atas. Di mana asal sopan? Di situ dengan sopan dan sederhana rambutnya. Kita baca Kok ya. ditambah-tambah nih ayatnya? Baca, Gue heran ditambah. banget nih. Juga aku menyuruh wanita berpakaian pantas, sopan dan sederhana.
Jangan berhias dengan kepangan rambut, emas, permata, atau pakaian yang mewah. Artinya boleh gitu pakai emas. Asal masih sederhana silakan. Di mana itu tulisannya asal masih sederhana boleh silahkan. Atas ini kita baca lagi ya. Juga aku menyuruh wanita berpakaian dengan pantas, sopan dan sederhana. Iya, Kalau tapi di memang sini bilang emas, jangan kalau memakai pakai masih emas nampak atau sederhana. mutiara. Kalau Dimana udah juga pakai pakai emas atau mutiara itu berarti udah nggak sederhana, paham nggak? Bisa sederhana bro, nggak berlebihan. Nah, gimana tuh? Nah, iya belokin deh. Banyak tadi Anda memakai. 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 Oke, tidak boleh memakai emas. Terus poinnya apa yang mau Anda ambil dari situ? Kita ikut. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Berarti itu larangan untuk Ya, memakai oke, emas, larangan. mutiara atau Ya. pakaian yang mahal-mahal. Setuju, setuju. Kita ikuti narasi saudara. Ya Sekarang berarti apa benar yang- dong Uni bilang. Oke benar. Terus apa poin yang mau diambil dari situ? Tadi kan ngomongin soal perempuan di agama lo nggak boleh pakai emas. seandainya Berarti bener dong. perempuan- Berarti bener dong narasi Uni. Benar. Nah, saya tadi dengarkan. katanya nggak ada ayatnya. Sebenarnya kita di sini perspektif kita berbeda ya. Tapi kita anggap benar. Sekarang ya benar udah. tidak boleh memakai. Ya Terus udah, Anda sambung. mau ambil poin apa dari situ? Ya berarti nggak boleh. Udah itu poinnya nggak boleh gitu. Terus kalau Ya nggak boleh udah. kenapa? Ya udah kenapa itu kalau poinnya nggak boleh? tadi itu poin Uni perempuan di Kristen nggak boleh pakai emas. Ya, oke, Lo bilang nggak boleh. enggak, bukan Ya. boleh ini Ya, itu. Oke, nggak usah lagi ke situ. Oke, nggak boleh. Ya Terus udah. Anda mau ngambil poinnya dari mana? Nggak ada itu poin Uni. Silakan Nggak Uni. ada kan? Berarti adil kan? Poinnya Kristen perempuan nggak boleh pakai emas di agama lo. Itu Iya, poinnya kok nggak? Oke, nggak boleh. Nggak Ya boleh, udah. ya betul lah. Terus poinnya mau diambil apa? Kesimpulannya mau diambil apa? Iya, itu poin Uni bukan poin saya. Nggak ada poinnya kan? Yang mau Anda Poinnya ambil? perempuan nggak Cuman boleh kalau pakai gini, emas di dengarkan agama lo. La haula wala quwata illa billah. Udah dikasih poin, nggak ada poin. Udah dikasih poin, nggak ada poin. Gimana sih? Inilah gaya diskusi Anda gimana nih? Tapi kalau di dalam Islam boleh nggak wanita itu dipukul? Dari mana itu? Dari mana itu? Boleh nggak? Saya nanya. Gua tahu dia mau Iya, udah kebaca setengah jam yang lalu, man. Udah kebaca setengah jam yang lalu. Bukan soal Udah mau kebaca kemana? atau nggak kebaca? Betul atau Gua tidak? tahu dia mau kemana, mau ke Boleh nggak? Silakan, Naman. mau kemana, Bang? Mau kemana, Bang? Kemana? Ke masalah wanita dipukul untuk mendidik. Ke situ. Oke, berarti boleh ya. Baca. Punya perempuan boleh dipukul ya untuk mendidik ya. Gini, kalau memukul itu kan karena sifatnya itu gini, sifat lafal kan ada yang namanya tawatu, ada yang namanya tasyakuk ya. Nah, artinya apa? Ditinjau daripada kualitas lafal. Kayak contoh, kata putih pada kulit dengan kata putih pada tembok itu dua hal yang berbeda, namun satu narasi yaitu putih. Begitu juga dengan kata pukul. Nah, pukul yang Anda maksud dengan kualitas kayak mana? Kayak gebukin maling, atau kayak mukul nyamuk, atau kayak mukul kayak mana? Ya, di Atau sinilah, kayak bro. dipukul kayak di ini, kayak dipukul di penjara Cipinang, gimana kira-kira? Pukul nyamuk gitu ya, pukul nyamuk. Oke, pukul nyamuk boleh, gak apa. Gini, tadi ketika Alkitab menyajikan data tentang memakai perhiasan, Anda menekankan di situ nggak boleh. Oke, kita Memang terima. orang jangan. Ya, oke. Ketika Al-Quran menyatakan perempuan
Ini dengarkan ya di An-Nisa 15 ini. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Dan apabila mereka memberi kesaksian, maka kurunglah mereka atau dalam kurung perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Coba, An-Nisa berapa? apakah ini yang dinamakan keadilan atau kemuliaan bagi perempuan di An-Nisa dalam berapa? 15. Mana tahu itu adalah sebuah khabariyah cerita terdahulu bagaimana perlakuan Yahudi kan. Artinya apa? Segala sesuatu yang diberitakan ya bukan itu menjadi muhakam, itu hanya sekedar info orang terdahulu sejahat itu. Nah, Oke, mana. An-Nisa ayat buka dulu ya. An-Nisa ayat 15. Dari 13 itu. Ya. Aduh. Bang turun dulu ya, kopi udah habis nih. Halo. Kopi udah habis. Oke, Bang. Turun dulu ya. Yuk, thank you. Selamat siang. Dan terhadap jelas itu ada atafnya. Kita harus lihat yang 14. Halo. Oke. Iya, halo Bang Popet. Ada lagu di belakangnya. Tolong di-mute dulu. Dikecilin. Siap. Mute dulu. Sebentar Pak, sebentar. Wah, ini capek juga nih. Ini ayat tentang bab qadi nih. Tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam qadi ya. Aduh. Untuk orang kayak ini memorinya kecil, kita bahas bab qadi, ada nggak nih? Kecilkan lagi. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Islam Kristen, Bang. Ya, Kristen. Udah lah, Bang, anggap aja saya nggak punya jawaban lah, Bang. Ya. Daripada buang-buang waktu, ini bab qadi loh. Masuk kepada bab hudud, masuk lagi nanti ke bab ikrar. Saya jelasin ke dia, apa nggak benar dia otaknya. Waduh, dia baca ayatnya juga bisa. Ini hadis apa itu? Ayat umum, ayat am, di mana butuh bisa kita bilang sampai puluhan hadis untuk mentaksis ayat ini. Ini masalah ikrar nih, Bang. Di mana gini, ada satu dalil al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Dalil al-bainatu, kesaksian 'alal mudda'i bagi orang yang mendakwakan, wal yaminu dan sumpah 'ala man angkara bagi siapapun yang mengingkar. Artinya apa? Jika orang sedang membela diri sendiri di dalam persidangan, dalam bab qadi, dalam bab hudud, dalam bab ikrar, wajibnya menyertakan dengan saksi. Jika kemudian dia tidak punya saksi, maka syarat untuk dia itu dengan dengan memberikan sumpah gitu. Karena sumpah itu saya dulu ini artinya apa? Puncak daripada segala kesaksian. Kalau dia udah berani bersumpah atas nama Allah, itu semua hukum diserahkan kepada Allah. Nah, kalau kita mau jelaskan, kalau Anda mau tahu, aduh, udahlah, anggap aja lah, saya nggak punya jawaban deh. Dah soal ini, apa yang Anda yakini bahwa di mana keadilan Tuhan saat wanita dikurung kayak gini? Ya udah, anggap aja Tuhan Islam nggak adil deh. Saya ribet ngejelasin, ya. Daripada saya ribet ngejelasin serius. Ini bab qadi, bab ikrar, masuk kepada bab satu lagi, bab hudud. Enggak, lanjut aja deh. Lanjut. Ya Bang, kami nggak punya jawaban, Bang, kebenar. Wah, pertanyaannya keras banget. Bang, kalau begitu saya pamit aja lah, Bang. Nggak punya jawabannya. Ya udah, tunggu. Saya kan belum nanya. Ya, tadi Abang nggak punya jawaban kan? Ya udah, berarti saya setuju apa yang Anda bilang. Makin Anda sesat, karena gini, dikasih jawaban benar ya sama aja. Nanti kan ujungnya Anda bakal ngeyel. Aku kasih hukum-hukum, Anda bilang muter-muter. Aku kasih nanti bagaimana ketentuan di dalam bab qadi, bagaimana pemutusan masalah. Jika seorang qadi itu diperkarakan dengan bab ikrar, jika diperkarakan dengan bab hudud, bagaimana kemudian dia akan mengambil dalil. Bagaimana kemudian dia mengambil sebuah putusan. Siapa yang kemudian bisa dibenarkan. Saya akan bahas itu, nanti ujungnya apa nih dia penjelasan yang muter-muter. Gitu. Nah, jadi lebih baik tuh gini,
Anggap aja apa yang Anda yakini udah benar. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang Islam nanti kalau saya buka room lagi boleh bertanya itu ya. Kita bakal jelasin sedetail mungkin masalah ayat itu. Kalau yang Kristen nggak apa-apa lah, meledak wala saya dijelasin. Nah, Bang Kebenaran, saya mau tanya tuh Bang Kebenaran. Ya, boleh ya Bang Kebenaran, boleh nggak? Boleh, silakan. Yalah. Allah di dalam Al-Quran mengatakan tuh gini. Oh tunggu, pertama kita berbicara dulu. Yesus dan Isa sama nggak kira-kira? Menurut saya beda Bang, beda. Nggak sama. Bedanya di mana? Semuanya berbeda Bang, latar belakangnya berbeda, tujuannya juga berbeda, semuanya berbeda Bang. Berarti itu di bumi ini ada satu sosok yang namanya Isa, ada satu sosok yang namanya Yesus, benar? Ya, Yesus yang hidup di abad pertama, sedangkan Isa saya nggak tahu Bang, di abad keberapa dia hidup. Izin Bang Daman. Kenapa? Kenapa Bang Jip? Oh, ya lanjut Bang Jip. Izin nih. Di Markus 1:1 di Shelber 2011, inilah permulaan Injil mengenai Isa Al-Masih. Berarti ini salah ya? Shelber 2011. Itu saya nggak tahu Bang, di kitab saya nggak ada disebutkan Isa Al-Masih. Oh, berarti ini salah ya? Cuma ada Yesus Kristus. Ya, itu ya, Yesus Kristus tuh Bang. Ya, iya, ini yang 2015 AVB Yesus Kristus. Habis itu yang di BIS 1985 Yesus Kristus. Habis itu banyak nih yang Shelber tahun 2000 Isa Al-Masih juga. Jadi ini yang Isa Al-Masih ini salah semua ya? Saya nggak bisa komentar soal salah benarnya Bang. Cuman yang saya kenal cuma Yesus Kristus gitu. Isa Al-Masih. Iya, berarti ini salah gitu ya. Berarti translate yang Shelber 2011 tahun 2000 ini salah ya. Membodohkan orang Bang Jibril. Ini KSZI, inilah permulaan Injil tentang Isa Al-Masih juga nih. Ini salah juga berarti ya. Saya nggak tahu dasarnya kenapa dia menyebutkan di situ Isa Al-Masih Bang. Gitu. Bisa satu kitab Tuhannya beda-beda gini ya? Siap Bang? Nggak bisa Bang, nggak bisa beda itu Bang. Lah itu kok ini berarti Tuhannya Shelber Gini, Bang, Isa Al-Masih, Tuhannya Abang Yesus gitu ya? Yesus Kristus itu mempunyai ayah di bumi ini yang bernama Yusuf. Kalau Isa punya nggak Bang? Enggak. Maksudnya kan? Punya bapaknya, maksudnya gimana? Yesus Kristus itu dilahirkan oleh Maria, didampingi seorang yang bernama Yusuf. Oh, didampingi, iya. Kalau Isa punya nggak Bang? Siapa yang mendampingi Maria? Nggak relevan. Ini Isa Al-Masih ini yang Abang bilang bukan Tuhan Abang, tapi ada di kitab Abang. Abang bilang berarti ini salah ya? Loh Bang, di sini berapa? Ya ini Shelber 2000, Shelber 2011. Habis itu ada di KSZI. Berarti ini 3 kitab, 4 kitab ini salah ya? Saya nggak berani menyatakan salah atau benar Bang. Saya jawab. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang Laban. Iya, tahu Bang Laban. Biasanya warna biru profilnya. Itu benar, itu Isa Al-Masih benar. Nggak ada yang salah di situ. Lah si kebenaran bilang salah. Ini gimana nih kalian berdua? Coba dia konsili dulu deh berdua deh. Konsili dulu berdua. Apain kau ini? Lah dia bilang dia nggak setuju. Ya nggak setuju versi di Quranmu. Lah kok jadi ke Quran orang lagi nanya ini Markus 1:1 kok? Ya makanya benahi dulu pertanyaan kau tadi apa? Ini berarti di Shelber 2011 inilah permulaan Injil mengenai Isa Al-Masih. Berarti kalian nggak setuju sama ini ya? Ulangi dulu pertanyaan kau dari awal tadi. Coba pertanyaan Daman itu. Daman pertanyaannya Man. Coba Daman. Ya, saya cuma mau bertanya itu Isa dan Yesus menurut Bang Laban itu sama nggak? Ya tergantung Isanya ditulis di mana. Kalau Isanya ditulis tergantung nggak tuh? Nah, makanya jangan coba-coba. Gini. Misalnya nih Isanya ditulis di kertas Indomie sama Isa yang ditulis dalam Bible itu beda gitu. Apa kertas Indomie apa isinya itu Bible tuh atau apa? Ya kertas Indomie Indomie. Maksudnya kan Anda bilang tergantung di mana ditulis. Ya udah. Ini kan kita bicara saya nulis kita. Isa. Di plastik micin saya tulis Isa itu beda gitu.
Apa itu kan berarti? Kau yang nggak berarti kau apain? Kau angkat. Apa? Kan saya tanya. Yang berarti Tinggal jawab aja. Ya di Quran Padahal bilang, cukup biar mudah berarti. pertanyaan saya. Menurut Bang Laban, Isa dan Yesus itu sama ataupun tidak? Otakmu saya tidak tahu entah Isa di mana. Kau tahu tadi. Udah Laban bacot doang nih, nggak jawab enggak. Bang Kebenaran, jadi ini gimana Shelber 2011 sama KSZ sama Shelber 2000 nih bilang Isa Al-Masih. Gimana, nggak setuju Bang sama kitab ini? Kita cek dulu Bang, apakah di situ Isa Al-Masih itu mempunyai ayah Yusuf atau tidak? Coba cek dulu Bang. Kalau ada, ceknya gimana caranya? Baca dong kitabnya seterusnya. Nih kita baca seterusnya ya. Kita baca seterusnya. Baca. Nomor punggung berapa nih? Ini 11. Habis itu di nomor 2 seperti telah tertulis tulisan Nabi Yesaya, lihatlah aku utusanku mendahului dialah akan mempersiapkan jalan bagimu. Nomor 3 ada suara orang yang berseru di padang belantara, persiapkanlah. Ini sampai mana nih kita bacanya nih? Ya, sampai seterusnya. Iya, sampai di mana? Nomor berapa? Bilang aja. Gini aja, itu Alkitab itu seperti Alkitab biasa atau enggak? Ini Shelber deh, translatean Shelber 2011. Seperti biasa. Nih. Saya tunjukkan aja Bang, di sini. Nomor berapanya? Nomor berapa? Ini kita udah sampai nomor 3. Sebentar, sabar. Markus berapa tadi itu? 1 ya? 1 ya? 1. Oke. Bentar. Apakah Isa itu juga dibaptis, Bang? Kita lihat di ayat Di ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari nomor Nazaret. punggung 9 ayat dari Al-Qur'an. Tunggu bentar, saya ke 9. Nomor punggung 9. Dan terjadilah pada hari itu Yesus Nah ini ini Shelber ya. Pada waktu itu datanglah Isa dari Nazaret ke wilayah Galilea. Kemudian ia pun dipermandikan oleh Yahya di Sungai Yordan. Oke, apakah dibaptis menurut berarti Anda, ya? Ya, dibaptis. Apakah menurut Anda Isa yang dibaptis itu juga? Yang Abang tanyakan tadi, Isa dengan Yesus Kristus yang Anda bandingkan. Saya nggak mengimani kitab ini, Bang. Saya nggak mengimani kitab ini. Nggak mengimani, cuman Anda menanyakan itu. Lah, Anda kan abang yang ditanya Isa sama Yesus sama nggak? Abang bilang beda. Sama. Nah, tapi kitab abang sendiri bilang Isa. Gitu iya, tapi di kitab abang bilang Isa di. Iya, Isa. Di sini Isa gimana? Kitab saya gitu. Isa di kitab saya, bukan di Al-Quran. Iya, bukan. Bukan di Al-Quran ya, sama. Bukan. Kalau yang bukan di Al-Quran. Oh, sama berarti Isa sama Yesus sama ya di menurut kitab abang ya? Kalau yang bukan di Al-Quran ya, kalau menurut kitab siapa itu? Berarti di kitab abang menyamakan Yesus sama Isa ya? Enggak. Loh, beda lagi. Ini Bang Jibril, diskusi itu maunya yang Jibril siapa sih? Jibril saya penyala Bangku. Kan? Kan? Sama kebenaran sama ceritakan saya kebenaran dari yang benar. Ini jadi Isa abang bilang Isa nggak sama, tapi di Biblos abang Shelber 2011 ini bilang Isa juga sama. Jadi yang mana nih? Gini ya Bang, Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus itu nggak sama. Itu yang mau saya sampaikan, oke? Tapi di Biblos abang Isa nih disamain nih Isa nih. Saya kan udah jelas bilangnya Bang Jibril. Isa yang ada di Jibril siapa sih? Jibril saya nggak paham nih. Abang ngomong sama siapa sih? Isa yang ada di Al-Quran nggak sama dengan Yesus yang ada di Alkitab. Itu abang aja, tahu apa soal Isa yang ada di Al-Quran? Yang di sini yang saya tanya, Isa di sini di Biblos abang. Ini Isa apa Yesus? Itu salah. Itu kan banyak versi-versinya. Ada yang menciptakan, siapa yang menulis, siapa yang itu kan versi-versi. Banyak itu ada yang hoax, yang betul itu tengoklah buka. Berarti ini salah ya? Siapa yang menulis? Itu siapa coba siapa enggak Shelber 2011, translatean Shelber 2011. Penulis dan itu apa gitu. Kalau dari banyak penulis Shelber ini translatean abangku ganteng. Saking mantapnya Alkitab itu banyak pengen menyerupai. Kenapa? Sebutan Tuhan Yesus aja iblis takut. Oh iya, jadi saking hebatnya banyak ya Tuhannya ya. Coba
Tuhan Yesus Yang satu dibilang Isa, semua yang iblis satu lari. Yesus. Saking hebatnya banyak Tuhannya gitu ya. Tapi kalau nama-nama yang lain, iblisnya makin mendatang. Nah, itu dia. Ini yang satu Isa, yang satu Nah, Yesus. Tuhannya Tuhan banyak Yesus. gitu ya. Itulah kehebatan Kristen. Waduh, hebat banget nih Tuhannya banyak gini nih. Kalau di Coba Hindu abang ada Tuhan 3 Yesus juta keluar bang dari Tuhannya bang. Kristen. Lebih bagus abang Hindu bang. Tuhannya Gitu banyak bang. artinya. Lebih Jadi hebat lagi. kitab-kitab itu ada Judas Iskariot, ada juga. Enggak, jadi ada, enggak, itu jadi ini betul. menurut abang Isa sama Yesus sama enggak? Sekarang aja udah keluar menteri aja udah diganti. Lah, Isa dengan kenaikan Yesus iya, Kristus. iya, Gimana, saya Bang? saya nggak Abang iri bang, membantah dengan saya nggak hukum iri dari agama negara di update dengan gitu hukum bang, agama. bang, Abang saya itu nggak iri melebihi sama pengkhianat agama yang di daripada update FPI, gitu, itulah. sama kayak iPhone, bang, saya nanya nih, jadi Isa sama Yesus sama nggak nih bang? Jelas itu di kalender udah diganti. Isa itu diganti dengan Iya, saya nggak bangga, saya nggak bangga agama saya diupdate kayak iPhone gitu. Ini saya tanya Isa sama Cuma itu Yesus aja sama menjawab, nggak? Bang. Kalau Isa Iya, sama jadi itu ini udah Isa sama Yesus salah. sama nggak? Udah salah. Jadi ini salah gitu. Udah salah, ini tuh nggak salah. Isa dengan Tuh, Yesus bang Kristus. kebenaran. Dia Jelas. bilang ini salah. Karena abang itu kan si bungsu, jadi maklum aja kami. Si bungsu itu abad 16 bang. Abang Protestan apa Katolik? Bungsu abang kan, bungsu kan. Abang abad berapa? Jadi Katolik, maklum aja kan, Bang. abang Katolik. Kalau Bang ibaratnya Rohinya, abang dengan adik itu. Katolik contohnya apa? gini, 5 bersaudara, Katolik apa siapa yang Protestan si bungsu lo, woi? itu ibaratnya yang paling bandelnya. Lo Itu Protestan ibaratnya. apa Katolik? Makanya abang jangan Protestan menyamakan atau Isa dengan Katolik? Yesus Kristus. Woi, Betul nggak? Kristen, lo Bang, Protestan apa Katolik? Apa bedanya? Kristen, abang itu Kristen. Apa bedanya? Nggak tahu lo, ya Allah, Loh, pantas kenapa yang aja nanya? agamanya banyak Kalau nggak banget. ada bedanya. Heboh nanya, lo, tapi- enggak itu. tapi nggak tahu. Protestan apa Katolik lo, woi? Kiu. Woi, kau nggak Nah, tahu apa perbedaannya? ngapain Protestan nanya? atau Katolik? Saya tanya, gereja kamu Katolik apa Protestan? Apa bedanya itu? Yang satu abad 16, botol. Masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Lah, haula wala quwata illa billah. Lu kalau bungsu itu Protestan harus ini, kan, atau maklum aja. Katolik? Kami maklum sama si Wah, bungsu. ini si abangan suaranya dulu. mesti begini nih. Ibarat sisa-sisa gitu. Protestan atau Katolik lo botol, woi. Ngamuk ya, emosi panas kipas saya. Katolik apa Protestan? Lo nggak tahu bedanya nih. Lu siapa? Botol kafir nih. Lu aduh. siapa? Si abad 16 paling nggak bungsu nih goblok nih. Aduh, pusing kita. Jadi gimana nih bang kebenaran? Isa sama nggak sama Yesus? Hei, kiu. Hei, kiu. Baru ditanya Yesus sama Isa aja sama aja enggak, udah pada kabur nih kafir-kafir, pusing kita. Sambung deh Uni. Lanjut nih. Karena Daman nggak dapat jawaban dia, jadi ya udah nggak lanjut pertanyaannya. Mau lanjut nih atau Daman lanjutin dikit? Apa sih kebenaran? Nggak tahu. Udah jadi keberaan itu. Enggak gitu loh. Kalau diskusi ini kan ada poinnya. Poinnya apa gitu? Ya, saya mau bilang, mau apa itu gini. Seandainya kan kita harus runutkan dulu ya, Yesus dan Isa sama. Nah, karena apa? Karena kita meninjau daripada dulu dari 3 Abrahamite, ya menunjukkan apa? Satu sosok dengan narasi yang berbeda. Mana yang 3 Daripada Abraham? tiga. Tunggu.